Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat temukan dalam sebuah majelis ilmu yang insyaallah penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Umat yang dirahmati Allah, marilah kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabar umahat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya bilang Jannatul Umahat bersama meraih jannah, oke ya. Jannatul Umahat bersama meraih jannah. Alhamdulillah. Baik. Yang kami hormati dan kami nantikan ilmunya Ustazah Helda Rismawati, narasumber kita pada kajian hari ini. Yang kami hormati tim FSOG TKRC Sahabata, tim BP3 SD Eksis Sahabata, serta tim Komite SMP Leaders Khalid bin Walid, dan tentunya seluruh umahat yang hadir baik secara langsung di tempat ini maupun yang menyimak melalui live streaming. Selamat datang di kajian Ramadan Detox, buang racun hati, jemput versi terbaik diri. Izinkan kami menyampaikan susunan acara kajian pada hari ini. Acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan biografi singkat narasumber, kemudian pemaparan materi utama. Setelah itu, insya Allah akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, foto bersama dan pembagian hadiah. Dan semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Amin. Amin. Kami dari Majelis Taklim Jannatul Umahat mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para sponsor dan donatur. Ada Herbanin, Elhana Learning Kit, Dapur Bunit, Fersha Unit, Manari, Elhana Learning Center, Aithora Kitchen, Al-Hideo Kitchen, Mitra Jaya, MBK Sahabatku, dan Teens Beauty, serta seluruh donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas dengan pahala berlimpah, melapangkan rezeki, dan menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Dan umat yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Kami persilakan umat untuk membuka mushaf Al-Quran atau Al-Quran digital di handphone masing-masing ya. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Kepada Ummu Endang dan Ummu Sari kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu.
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa puasa diwajibkan agar kita mencapai takwa. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi latihan menyeluruh untuk menahan hawa nafsu, emosi, dan penyakit hati. Ramadan adalah bulan Al-Quran, petunjuk dan cahaya bagi proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dan Allah menegaskan bahwa Dia menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Inilah landasan tema kajian kita pada pagi hari ini, Ramadan Detox, membersihkan hati di bulan suci, yang nanti akan dibahas lebih terperinci oleh Ustazah Helda. Umat yang dirahmati Allah, seringkali kita rajin beribadah, namun hati masih merasa lelah dan gelisah. Bukan karena ibadahnya yang salah, melainkan karena hati belum sepenuhnya dibersihkan. Kajian hari ini mengajak kita menjadikan Ramadan sebagai momentum detoks jiwa, membersihkan racun hati, dan menjemput versi diri yang lebih Allah ridhoi. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ustazah Helda Rismawati,
yang akrab disapa dengan Ustazah Helda, seorang pendakwah yang istiqomah berdedikasi di dunia dakwah dan pendidikan Islam. Beliau dikenal dengan metode kajian dengan mengajak jamaah membuka Al-Quran, melihat dalilnya langsung dan memahaminya dengan tenang serta runtut. Semoga melalui majelis ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semakin dekat dengan Al-Quran. Kepada Ustazah Helda, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hari ini, pagi ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Amin. Pertama-tama saya Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah, orang tua murid SDIT Abata dan juga panitia yang luar biasa sudah mempersiapkan acara ini, dan mudah-mudahan ibu-ibu semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Pertama-tama bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan satu niat, yaitu mencari ridha Allah. Mudah-mudahan Allah pun meridhoi kita semua. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita kaum muslimin dan muslimat yang tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk mempersingkat waktu pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas judul materinya apa, Bu? Ramadan Detox, yaitu bahwa kita di kesempatan bulan Ramadan ini tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan menahan lapar dan dahaga, tapi kita membersihkan jiwa kita, membuang racun hati, ya. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini dapat kita bahas dengan mendalam apa saja sih yang harus kita lakukan selama kita berada di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi panjang umur, nikmat sehat, sehingga bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini untuk saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dan insya Allah karena niat ikhlas karena Allah, ingin mencari keridhaan Allah, Allah berjanji orang-orang yang senantiasa dengan niat ikhlas karena Allah datang rajin ke majelis zikir seperti ini, Allah menjanjikan diberi kebaikan yang banyak. Ibu bisa lihat di surat Al-Baqarah 269. Jadi insya Allah yang melangkahkan kaki dalam rangka menimba, memahami, dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr, insya Allah tidak sia-sia langkah kaki kita ke sini. Allah menjanjikan diberi kebaikan yang banyak. Ternyata kebaikan yang banyak itu bukan harta. Kebaikan yang banyak itu bukan anak. Tetapi kebaikan itu apabila kita diberi pemahaman Al-Quran dan hadis.
Bisa dibuktikan surat Al-Baqarah 269. Silahkan. Dibantu dibaca, terjemahannya aja juga nggak apa-apa. Al-Baqarah 269. Dia Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Ya, jadi Allah yang memberi hikmah. Barang siapa yang diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan yang hadir di acara ini senantiasa Allah ampuni semua dosa-dosanya, dimaafkan semua kesalahannya, dan juga dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Karena kebaikan yang banyak, pasti Allah ampuni dosa-dosanya dan masuk ke dalam surga. Amin. Berarti tidak ada yang sia-sia yang hadir menyisihkan sedikit waktu untuk hadir di acara ini. Insya Allah. Kita baru akan masuk ke materi. Judulnya Ramadan Detox. Bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Bulan yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali keistimewaannya. Dan pada kesempatan ini, dari bahasan judul yang akan kita bahas itu sudah termasuk di dalamnya. Yaitu yang akan saya uraikan dulu adalah apa sih hikmah puasa di bulan Ramadan. Hikmah puasa di bulan Ramadan yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih dipanjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan tahun ini. Karena banyak keluarga, saudara, orang-orang yang kita cintai sudah mendahului kita. Tidak lagi bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Tapi Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena begitu banyak nikmat. Banyak nikmat-nikmat yang tak akan mungkin kita sanggup menghitungnya. Di antara nikmat yang harus kita syukuri, yaitu diciptakannya kita sebagai manusia yang paling sempurna. Dibandingkan dengan malaikat, manusia sempurna karena malaikat tidak punya hawa malaikat dia itu tercipta dari api, tapi dia tidak benar-benar diberi yang namanya hawa nafsu. Sedangkan manusia banyak hawa nafsunya, besar. Yang kedua, dibandingkan dengan binatang, bahwa binatang tidak memiliki akal, sedangkan manusia memiliki akal. Yang ketiga, dibandingkan dengan iblis, iblis tidak ada jaminan masuk surga, sedangkan manusia dijamin insya Allah kalau bertobat sebelum ajal tiba, mengerjakan kebajikan dalam keadaan beriman, insya Allah Allah mengganjarkan surga. Dan ternyata dari semua ciptaan Allah, manusia yang paling sempurna. Kita lihat tubuh kita begitu amat sempurnanya, ya. Dan juga tidak hanya Allah menciptakan manusia makhluk yang paling sempurna, tetapi juga kita harus tahu bahwa Allah itu memberikan fasilitas hidup yang cukup. Bumi diberikan oleh Allah, kita tinggal di bumi sebagai planet yang benar-benar subur. Yang kedua, Allah berikan prasarana seperti air, diturunkannya hujan, diberikannya oksigen udara, diberikannya matahari untuk menyinari bumi ini. Tidak hanya itu, Allah juga menciptakan dengan berbagai macam buah-buahan, sayuran, biji-bijian, semuanya untuk manusia. Dan yang tidak kalah penting yang harus kita syukuri, bahwa Allah benar-benar tidak hanya menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, tetapi
Allah juga memberikan huda, petunjuk, ya, berupa Al-Quran, dan diberi pertolongan kita, diberi taufik, pertolongan untuk bisa dengan adanya mata, telinga, dan hati, sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, dalam surat Al-Kahfi ayat 109, Allah berfirman bahwa kalau lautan yang luas dijadikan tinta, pohon-pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena, mencatat semua nikmat-nikmat Allah sampai kering air di lautan, tidak akan tercatat semua nikmat Allah. Ada di surat berapa? Al-Kahfi 18:109. Buktikan, silakan. Silakan. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 109. Sada yang sudah ketemu silakan dibaca. Takut salah. Ayo cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun yuha ilayya Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi Allah menerangkan di surat Al-Kahfi ayat 109 bahwa benar-benar nikmat-nikmat Allah tidak akan mungkin dapat manusia menghitungnya. Sampai di dalam surat Ar-Rahman 30 kali Allah ulang, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Artinya apa? Berarti setiap hari kita ditanya oleh Allah dalam 1 bulan 30 hari. Artinya di sini bahwa kalau kita sudah diberi nikmat yang begitu banyak tak terhingga, tidak bisa dihitung, maka wajar kalau Allah itu memberi perintah untuk kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena apa? Semua perintah Allah, semua ketetapan Allah pasti baik buat manusia. Tidak ada yang merugikan manusia. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ternyata dengan kita menjalankan puasa di bulan Ramadan atas perintah Allah di surat Al-Baqarah 183 tadi, bahwa kalau dalam 1 tahun, dalam 1 tahun Allah bikin program diwajibkan berpuasa, itu tujuannya supaya usus 12 jari kita tidak dol. Karena selama setahun 12 bulan giling makanan terus nggak puasa. Ada program mingguan, harian, dulu harian dengan apa tadi, sholat. Ada program mingguan Senin Kamis, ada program bulanan Yaumil Bid, ada program tahunan. Tujuannya apa? Supaya manusia itu sehat. Untuk itu kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Insya Allah kalau kita benar-benar menjalankan perintah Allah dalam rangka harian, mingguan, bulanan, dan tahunan seperti bulan Ramadan tahun ini, insya Allah sehat. Amin. Karena dengan sehat kita bisa beribadah dan beraktivitas. Amin.
Jadi yang pertama, hikmah dari bulan Ramadan tahun ini adalah apa tadi? Bersyukur atas segala nikmat. Karena sudah dikasih nikmat yang tak terhingga, wajar kita bersyukur. Itu artinya taat. Wajar kita taat kepada Allah, dan semua perintah Allah adalah untuk kebaikan manusia. Yang kedua, bahwa hikmah yang bisa kita ambil di dalam puasa bulan Ramadan tahun ini adalah membenahi 3 kekuatan jiwa. Apa yang kedua hikmah dari Ramadan? Ya, manusia memiliki 3 kekuatan jiwa. Apa itu? Hawa nafsu atau syahwat. Yang kedua, akal. Yang ketiga, amarah. Ternyata bulan Ramadan ini momen yang penting untuk kita benahi 3 kekuatan jiwa ini. Yang pertama tadi apa? Hawa nafsu. Yang paling besar di dalam diri kita adalah hawa nafsu. Nafsu makan besar sekali. Nafsu tidur sampai benar-benar subuh kesiangan. Nafsu syahwat, sudah ada yang halal, cari yang haram. Dengan perselingkuhan dan seterusnya, perzinahan. Artinya apa? Bahwa di dalam diri manusia yang paling besar itu apa? Hawa nafsu. Maka di bulan Ramadan ini kita tidak makan, tidak minum, dikendalikan. Terus dilarang juga kita berhubungan atau jima, berhubungan intim. Berarti hawa nafsu kita dikendalikan. Dan Allah menjanjikan, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, surgalah tempat tinggalnya. Jadi surat An-Nazi'at ayat 40. Jadi kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsunya, Allah menjanjikan surga. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ternyata Masya Allah, nafsu ini kalau tidak dikendalikan, sifatnya akan cenderung kepada kejahatan. Surat 12:53. Silakan dibaca. Surat 12:53. Surat Yusuf 53. Ya, terjemahannya saja. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sifat dari nafsu itu adalah cenderung kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kalau kita mampu mengendalikan nafsu kita, berarti nafsu kita dirahmati Allah. Untuk itu kita berusaha di bulan Ramadan ini, yang namanya racun hati ini dikendalikan. Racun hati itu apa aja sih? Banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak melihat, itu racun hati tuh. Banyak bertutur kata. Apa aja tadi? Racun hati. Banyak makan dan minum, terus tidur, apalagi? Melihat, terus banyak bicara. Itu semua racun hati. Tetapi di bulan Ramadan dikendalikan. Banyak bicara kita kendalikan dengan baca Quran. Banyak melihat, mata kita tidak banyak melihat HP, tapi kita baca Al-Quran.
Begitu juga makan dan minum, kita kendalikan, kita tidak makan dan minum di siang harinya. Jadi benar-benar ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka insya Allah janji Allah adalah pasti benar masuk surga. Mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan tahun ini membuat kita menjadi orang yang bersih, fitrah. Karena apa? Sudah digembleng oleh Allah 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan. Dan keluar menjadi orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Itu baru satu, membenahi hawa nafsu. Yang kedua, bahwa ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, itu membenahi yang kedua adalah akal. Akal itu adalah pemberian Allah untuk berpikir. Artinya apa? Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, karena fisik kita jadi juga lemah, tidak makan, tidak minum selama 1 hari, maka maaf, akal kita lebih bijaksana. Misalnya, di rumah kita sedang melaksanakan banyak aktivitas seperti memasak, memberes-beres dan seterusnya. Ketika anak itu melakukan hal-hal yang kita tidak suka, kita bisa mengendalikannya, tidak marah. Ya. Bisa mengendalikan emosi, tidak marah. Karena apa? Kita sedang puasa. Apalagi kalau misalnya mau ngerumpi, kita akan berpikir, akal kita ini berpikir bijaksana. Aku lagi puasa, males ngomong, tuh ya. Jadi dengan berpuasa, insya Allah akal ini dapat lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan. Mau marah, aku lagi puasa. Mau ketika kita ngerumpi, aku lagi puasa, begitu. Jadi benar-benar puasa ini benar-benar mampu membenahi kekuatan jiwa atau bentuknya tadi akal. Yang ketiga, dalilnya yang mana tadi? Yang akal. Jadi di dalam surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran ayatnya 190 191. Orang-orang yang berakal itu orang-orang yang benar-benar dia selalu mengingat Allah. Seperti kita di bulan Ramadan ini, malam terawih, di akhir malam sahur, siang berpuasa, baca Quran, kita selalu mengingat Allah. Jadi di surat Al-Imran berapa tadi? 190 191. Yang ketiga, bahwa membenahi 3 kekuatan yaitu amarah. Ya. Jadi orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya ini adalah orang-orang yang nafsunya dirahmati Allah. Karena kita tahu tadi bahwa tidak semua manusia nafsunya dirahmati Allah. Tetapi ketika kita mau marah tadi, atau mungkin hal-hal yang buruk negatif akan kita lakukan karena kita kesal dengan segala macam, itu bisa kita kendalikan. Dan insya Allah ketika kita senantiasa dalam keadaan lapar dan dahaga, haus, berpuasa, nafsu amarah yang begitu akan merugikan kita, itu dapat kita benahi. Jadi insya Allah dengan membenahi 3 kekuatan jiwa ini, insya Allah jasad kita lapar karena tidak makan, tidak minum, tetapi yang kenyang adalah ruh kita. Hakikat hidup ini adalah ruh. Ibu bisa duduk, bisa berjalan, bisa berbicara, semua itu karena ada ruh. Coba kalau ruh itu dicabut sama malaikat Israel dari mulai ujung kaki sampai ke ubun, itu apakah ia bisa beraktivitas atau bergerak gitu, melihat gitu?
Tidak. Berarti yang membuat hakikat di dalam hidup ini, dalam diri kita apa? Ruh. Untuk bisa membahagiakan ruh, untuk bisa mengenyangkan ruh, untuk bisa memberi kekuatan pada ruh apabila kita melaparkan jasad kita. Jadi insya Allah, bagaimana cara mengenyangkan ruh dan menguatkan ruh serta membahagiakan ruh? Caranya gimana? Dengan berpuasa. Menahan lapar dan dahaga, fisik kita lemah tapi ruh kita kenyang. Kalau ruh kita kenyang, insya Allah, Allah berjanji, ala bizikrillahi tatmainul qulub, bahwa ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat 13:28. Artinya jasad kita berpuasa, berlapar-lapar, tidak makan, tidak minum, tidak berjima, dan insya Allah yang kenyang siapa? Ruh. Kalau ruh kenyang, apa dampaknya? Insya Allah tidak galau, tidak sedih, tidak apalagi stres, depresi, karena ruhnya kenyang. Apalagi keluh kesah. Manusia kalau benar-benar mampu melaparkan raganya, berpuasa, maka yang kenyang ruh. Kalau ruh kenyang, hatinya tenang. Tetapi sekarang jadi ada ungkapan bahwa kita sudah tahu dong kenapa kita sering keluh kesah, mengapa kita sering stres, galau, depresi. Karena apa? Karena apa? Ruhnya lapar. Jadi kalau ruh lapar, itu dampak dari tubuh kita, itu akhirnya maaf, negatif, buruk. Apa itu? Suka mengeluh. Terus apa lagi? Sedih. Apa lagi? Galau. Apa lagi? Stres. Apa lagi? Depresi. Jadi kita bisa memahami bahwa kenapa ya dia kalau ketemu aku ngeluh melulu. Apa jawabannya? Ruhnya kering, kerontang. Tidak banyak mengingat Allah. Mungkin malamnya tidak tahajud. Siangnya tidak 1 hari 1 juz. Senin Kamis lewat. Ya, ada pengajian mau datang ngitung jari. Ngitung apa ini? Kancing. Datang apa enggak? Datang apa enggak? Sampai akhirnya enggak ketemu. Enggak datang. Apa ini? Ternyata orang-orang yang maaf tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, tidak berpuasa, tidak tahajud, tidak 1 hari 1 juz, dampaknya apa tadi? Apa dampaknya? Ruhnya lapar. Akhirnya dampaknya apa? Stres, depresi, galau, keluh kesah. Berarti sekarang sudah bisa kita menjawab, kenapa sih aku stres nih? Berarti apa? Ruhnya lapar. Butuh dipenuhi. Jadi kebutuhan ruh itu cuma satu, Bu. Kebutuhan ruh itu cuma satu, bisa dampaknya tenang, yaitu bizikrillah, ingat kepada Allah. Baca Al-Quran ingat Allah, tahajud ingat Allah, sholat tepat waktu ingat Allah, hadir di majelis zikir ini pun ingat Allah. Insya Allah hatinya menjadi tenang. Kalau hati tenang, ruh kita kenyang, bahagia dan kuat, maka apa dampaknya? Di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Apa kata Allah di dalam Al-Quran itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Masya Allah. Kalau jiwa tenang, kata Allah, karena dia ridho dan diridhoi Allah, maka masuk ke dalam jamaahku, masuk ke dalam surgaku. Jadi yang dipanggil masuk ke surga siapa? Jiwa yang tenang. Makanya untuk
biar jiwa tenang harus mengenyangkan ruh, membahagiakan ruh, menguatkan ruh dengan cara apa tadi? Ala bizikrillah. Jadi udah tahu ya kebutuhan ruh apa? Zikrullah. Zikrullah itu banyak macamnya. Dari berpuasa, baca Quran, datang ke pengajian, sholat tepat waktu, tahajud, wah banyak sekali. Ya, bersedekah dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi itu hikmah yang kedua. Apa tadi hikmah yang kedua? Membenahi 3 kekuatan jiwa. Apa tadi? Hawa nafsu, akal, dan amarah. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Mantap. Yang ketiga, bahwa bulan Ramadan hikmahnya adalah sarana memperpanjang umur. Dengan adanya malam Lailatul Qadar, adanya di bulan Ramadan, di 10 terakhir, di malam-malam ganjil, Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Surat Al-Qadar dibaca terjemahannya, biar tahu artinya. Kalau ayatnya kita sudah hafal, silakan. Ya, terjemahannya saja. Surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ya, jadi surat Al-Qadar ini adalah malam kemuliaan, yang dimana nilainya di sisi Allah itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung pakai kalkulator itu 83 tahun. Berarti apabila kita beribadah di bulan Ramadan di 10 terakhir dan bertemu di malam Lailatul Qadar itu, ada di malam-malam ganjil, insya Allah umur kita di sisi Allah bertambah 83 tahun. Makanya umat Nabi Muhammad, para sahabat bertanya, ya Rasul, kok umat Nabi Muhammad umurnya pendek, sedangkan umat-umat sebelumnya sampai umurnya ribuan tahun. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan bahwa walaupun umur umat Nabi Muhammad pendek, Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Tetapi setiap bertemu dengan malam Lailatul Qadar, hakikatnya dia bertambah umurnya dalam satu malam itu ketika beribadah di malam Lailatul Qadar. Berapa tadi? 83 tahun. Mau nggak bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Bukan hanya matahari, bukan hanya Ramayana yang besar-besaran bikin diskon, tetapi Allah juga di bulan Ramadan ngasih bonus yang sangat besar. Maka kalau kita ingin mendapatkan bonus, kita harus benar-benar menjaga di 10 terakhir di malam-malam ganjil, insya Allah. Kalau yang sudah tidak ada beban, tanggung jawab, itu iktikaf. Karena lebih fokus begitu. Walaupun di rumah juga bisa. Tetapi kan lebih fokus kalau iktikaf di masjid gitu. Dan yang paling penting, ibu-ibu, kalau sudah tahu ilmunya, tolong diamalkan, dipraktekkan. 10 terakhir di bulan Ramadan, ingin meraih malam Lailatul Qadar, nggak usah bikin nastar. Nggak usah megasin kacang. Itu semua makanan nyampenya ke WC, betul?
Berarti yang harus kita perhatikan, jangan bercapek-capek ria di 10 terakhir. Harus banyak istirahat siangnya, supaya malamnya bisa dihidupkan dengan baca Quran, dengan tahajud, dengan membaca buku dan seterusnya, berzikir. Insya Allah. Jadi masaknya yang gampang-gampang aja. Jangan masak rendang lamaan, kecuali di presto. Apalagi nastar, pasti bikinnya sehari. Padahal nyampainya kemana? Ke WC. Dan kita nggak ada yang jamin tahun depan masih panjang umur. Mungkin ini tahun terakhir kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, jadi harus kita upayakan bersemangat untuk mencari bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena nilainya berapa? 83 tahun. Insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis zikir ini diberi kesehatan, diberi kekuatan, ditolong sama Allah untuk bisa bertemu Ramadan tahun ini. Insya bertemu malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Yang keempat, bahwa hikmah dari bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini adalah menumbuh kembangkan akhlak mulia. Ramadan menumbuh kembangkan akhlak mulia. Maksudnya apa? Semua ibadah yang diperintahkan Allah itu tujuannya adalah akhlakul karimah. Yuk kita buktikan. Allah suruh sholat 1 hari 1 malam wajib 5 waktu. Tujuannya apa? Supaya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat 29:45. Bahwa sholat itu tujuannya supaya kita mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kan muaranya, tujuannya adalah akhlakul karimah. Ada yang bisa dibaca surat 29:45 tujuan dari sholat? Ya, silakan. Bacalah Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ternyata Allah menyuruh kita sholat, memerintahkan kita sholat. Dan perintah sholat ini, maaf ya, tidak lewat wahyu, tapi Nabi Muhammad sendiri ya dipanggil oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj dan diperintahkan sholat 5 waktu. Tujuannya pasti, kata Allah, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi kenyataannya apa? Bahwa manusia sholat tapi tetap aja zalim. Maaf, kita sholat tapi masih marah-marah dengan anak. Ya Pak ya? Di sini aja diem, di rumah nggak tahu. Kita melaksanakan sholat tapi banyak masih orang sholat. Maaf, dia sholat masih makan riba, dia sholat masih korupsi, dia sholat masih pacaran, dia sholat tidak pakai jilbab, dia sholat juga masih melakukan perselingkuhan dan seterusnya. Berarti sholatnya itu, kata Allah, fawailul lil musallin, celaka. Karena sholatnya tidak membuahkan hasil apa tadi tujuannya? Iya, berarti kan akhlak. Harusnya kalau sudah sholat,
tidak lagi melakukan kezaliman atau dosa. Tapi kalau kita, Masya Allah, masih sholat, udah sholat masih ngerumpi, sudah sholat masih marah-marah, sudah sholat masih keluh kesah, berarti sholat kita tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini harus introspeksi diri. Karena tujuan sholat itu jelas kata Allah. Maka dikatakan tadi, sholat itu ibadah yang paling utama. Jadi ketika kita mati yang dihisap sholat kita. Maka kalau sholat kita tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang yang menyesal. Yang kedua, kita lihat lagi contoh dari diperintahkan puasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Tujuannya apa? La'alakum tattaqun. Menjadi orang yang Nah, saya bertanya, sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Selama hidup. Tetapi selama bulan Ramadan ketika kita sudah balik, kita laksanakan puasa di bulan Ramadan. Tetapi apakah keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa? Berarti kalau belum keluar menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan selesai, berarti kita belum berhasil. Belum berhasil menjadi orang yang bertakwa. Makanya ada yang senang sekali setelah 1 Syawal. Merdeka. Udah nggak tarawih. Udah nggak puasa. Berarti dia tidak bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu, dia akan konsisten. Istimror, apalagi kok istiqomah. Tetap menjalankan apa yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Tapi kenyataannya banyak manusia di luar sana setelah Ramadan malah bergembira. Merasa tidak ada lagi beban untuk puasa, tarawih, baca Quran. Berarti setiap tahun bertemu dengan bulan Ramadan, digembleng oleh Allah di bulan Ramadan, tidak keluar menjadi manusia yang bertakwa. Allah pasti marah, Allah murka. Digembleng harian, apa tadi harian? Sholat, tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Digembleng mingguan, Senin, Kamis, bulanan, yaumil bid, tahunan, Ramadan, nggak juga menjadi orang yang bertakwa. Ya Allah Ibu, coba kita punya anak dimasukkan ke SDITA Bata ini. Bukan hanya terpadu tapi termahal. Betul apa betul? Saya punya anak banyak Bu, semuanya juga lulusan dari sini, IT. Tapi maaf, kalau anak kita keluar dari sekolah SDIT yang dibilang terpadu, tapi tidak menjadi anak yang soleh, apa yang Ibu rasakan? Biayanya nggak sedikit. Apa yang Ibu rasakan? Hah? Sedih, apalagi? Kecewa, marah. Apalagi Allah. Digembleng, tiap hari suruh sholat digembleng, tiap minggu Senin Kamis digembleng, yaumil bid digembleng tahunan. Tapi tidak juga menjadi manusia yang bertakwa. Kurang apa ini gemblengannya? Menjadilah manusia yang menyesal karena tidak berhasil gemblengan Allah. Untuk itu kita tidak yakin bertemu bulan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan gemblengan Allah tahun ini, Ramadan tahun ini dapat kita keluar menjadi hamba yang bertakwa. Insya Allah. Kalau kita bertakwa, Allah sudah janjikan surga menantimu. Diampuni semua dosa-dosamu. Insya Allah kita benar-benar dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi yang dimaksud bahwa bulan Ramadan adalah menumbuh kembangkan akhlak mulia. Paham sampai di sini? Berarti supaya akhlak kita lebih baik. Kalau Al-Quran diperes kayak santan, keluar kata satu kata, takwa. Kalau takwa diperes, itu keluar perintah Allah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah 134.
bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang sedekah, tidak kikir, tidak koret, tidak pelit, dermawan. Yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah, nggak ngomel melulu Bu sama anak. Ya. Dan yang ketiga, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran 134, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa selalu memaafkan kesalahan orang lain. Berarti takwa itu apa? Ahlakul karimah. Tidak hanya beriman kepada rukun iman yang 6, tidak hanya melaksanakan rukun Islam yang 5, tapi juga memiliki ahlakul karimah. Surat Al-Baqarah 177 ya. Jadi bahwa kita harus benar-benar menjadikan semua gemblengan perintah Allah ini ada hasilnya, ada buahnya, ya, yaitu la'allakum tattaqun. Sampai Allah katakan di surat Al-Baqarah 197, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal. Jadi kalau mau yang namanya hidup bahagia di dunia, bekalnya takwa. Mau masuk surga, bekalnya takwa. Itu surat Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang keberapa? Kelima. Berarti sekarang kelima. Ya. Ternyata hikmah puasa di bulan Ramadan ini bahwa Allah memberi peluang mendapat ampunan dari Allah. Jadi insya Allah yang hadir di majelis zikir ini menimba ilmu, padahal dalam kondisi berpuasa tidak hanya mendapat kebaikan yang banyak, tapi diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Berarti ibu hadir di majelis zikir ini tidak pernah sia-sia. Dan ampunan Allah itu di dalam Al-Quran surat 11 ayat 11. Barang siapa yang sabar mengerjakan kebajikan, maka Allah ampuni dosa-dosanya, insya Allah. Silakan dibaca. Hud ayat 11. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ya, jadi orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, maka maaf, dia orang-orang yang akan mendapat ampunan dari Allah. Kalau sudah diampuni oleh Allah, ditutup semua kesalahannya, pastilah surga. Maka kita di bulan Ramadan ini berpuasa, puasa itu sebagian dari sabar. Ya, kita punya makanan di rumah, sudah dimasak gitu ya. Tapi kita tidak memakannya karena sabar, belum waktunya, begitu. Jadi tidak hanya sabar, berpuasa itu sabar, tetapi kita juga mengerjakan kebajikan dengan hadir di majelis zikir seperti ini, dan juga kita mengerjakan membaca Al-Quran, terus kita juga sholat tepat waktu, banyak sekali kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Maka kita bergembira sekali pada tahun ini diberi nikmat sehat, diberi panjang umur, sehingga kita bisa beribadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Tujuannya supaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Untuk itu kita benar-benar harus memanfaatkan puasa. Udah hari yang keberapa sekarang? Ke-8 apa ke-7? 7. Ya,
Mudah-mudahan 10 hari pertama kita tetap bertahan dan sudah menghatamkan satu juz, menghatamkan Quran maksudnya. Nanti 10 kedua kita hatamkan lagi, yang ketiga kita hatamkan lagi, jadi bisa 3 kali hatam.